Ya, percaya nggak percaya, suara ketukan itu masih bisa terdengar sampai sekarang loh guys. Serem, Saat geng. Bunda meninggal masih berlangsung ngetoknya itu sekitar 2-3 tahun tuh masih berlangsung. Serem. Selain itu, Assalamualaikum, geng. Selamat kembali lagi kalian ke channel aku, Edi Zainuri TV. Selamat bergabung. Aku mendoakan kalian semua dalam keadaan sentiasa sehat, aman, amin. Dan terima kasih banget untuk kalian yang sering menonton video-video aku, sering mendukung aku, komentar-komentar aku. Terima kasih banget, geng. Nggak lupa untuk kalian yang baru di YouTube ataupun baru di channel aku ni, tolong, geng, subscribe. Sebab apa? Subscribe itu gratis. Like, share video-video aku, komentar video aku. Yang penting tekan tombol loncengnya untuk menonton video terbaru aku. Like, comment, and subscribe. Okey, geng, seperti biasa hari ini aku akan buat lagi satu reaction video. Ada sahabat kita request nak aku react tentang Suzana, geng. Suzana, Ratu Horor dari Indonesia. Dan fakta yang tersembunyi membuat kalian merinding, geng. Apa fakta yang tersembunyi di sini, geng? Aku sebenarnya udah menonton Suzana ataupun filem-filem horor Suzana ni sejak kecil, sejak anak-anak lagi, geng. Sejak 8-9 tahun. Kita masih anak-anak, geng. Nonton Suzana, memang horor, geng. Memang serem banget. Bukan sekali aja, berkali-kali. Yang peliknya kita tahu itu horor, seram, tapi kok nontonnya berkali-kali juga, geng. Mungkin lakonan Suzana yang mantap itu yang bikin kita menonton berkali-kali. Benar apa gak? Scene yang paling aku gak biasa lupa, scene-nya Sundel Bolong yang ketika makan sate itu, geng. Sekali pusing badannya, bolong. Apa dah bolong? Itu memang sampai sekarang aku gak bisa lupa, geng. Dan kalau tanya aku filem horor Indonesia, memang aku pikirkan Suzana, filem-filemnya, ataupun filem Sundel Bolong, ataupun Beranak Dalam Kubur. Itu yang paling famous, paling ngetop di sini, geng. Gak bisa lupa. Jadi untuk tahu fakta tentang Suzana Ratu Horor ini, yuk bareng nonton aku react. Yuk, geng. Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Calon Suzana Sarjana adalah ratu film horor Indonesia. Reputasinya sebagai ikon di dunia perfilman memang sudah melegenda. Tapi di balik itu semua ada juga nih hal-hal mistis yang dikaitkan dengan dia. Hai calon sarjana, di sini dan kita akan jelasin misteri dan juga kisah seram mengenai Suzana, sang ratu film horor di Indonesia. So, nggak usah pakai lama lagi, siapin diri kalian dan nikmatin videonya. Calon Sarjana. Ini channelnya memang popular di sana, kan? Calon Sarjana ni. Subscribe, geng, subscribe. Dalam industri perfilman Indonesia, sosok Suzana adalah salah satu yang paling terkenal dan salah satu juga yang paling berpengaruh. Apalagi tuh guys, lewat kontribusinya ini sebagai scene-nya, artis geng. film horor. Serem, geng. Karirnya yang mencapai sekitar 5 dekade menjadi bukti juga kalau Suzana tuh sudah menjadi ikon dan layak juga untuk dijuluki sebagai ratu film horor di Indonesia. Perannya dalam film seperti Beranak Dalam Kubur, Sundel Bolong, Nih. dan juga Ratu Ilmu Hitam. Ratu Ilmu Hitam, geng. Benar-benar ngasih lihat kalau dia tuh mampu. Ratu Ilmu Hitam pun aku selalu sering nonton, geng. Memang gak tahulah, ni filem-filem Suzana memang dulu memang serem banget lah, geng. Tapi asik nontonnya. Tapi kelihatan kita tengok wajahnya tu yang gak tahulah, tengok wajahnya udah serem, geng. Belum lagi dia jadi hantu. Ketika dia berlakonnya biasa tu pun udah serem wajahnya. Gak tahulah, geng.
menakuti para penonton. Ada auranya gitu. Namun banyak orang nih yang nggak tahu kalau ada banyak sekali hal-hal mistis yang menyelimuti sosoknya si Susana. Oh. Lahir di Bogor 13 Oktober 1942, Susanna Martha Frederica van Osch adalah wanita berdarah campuran Jerman, Belanda, Manado, dan Jawa. Oh. Bakat seni Susanna emang udah mengalir di dalam darah dia yang didapat dari keluarganya. Ayahnya adalah seorang pemain sandiwara, sementara sang ibu adalah seorang penyanyi. Walaupun sudah mendapatkan peran pertamanya pada tahun 1950 di film Darah dan Doa, tapi Susanna baru mulai dilihat dalam dunia perfilman setelah berperan dalam film Asrama Dara. Peran tersebut dia dapat setelah diundang oleh sutradara Umar Ismail yang mengajak dia untuk audisi menjadi peran di film itu. Waktu audisi, Susanna diminta untuk mengangkat telepon, suatu benda yang jarang dia gunakan karena keterbatasan teknologi di zaman itu. Walaupun mengira tidak akan lolos, ternyata Susanna pun berhasil mendapatkan peran itu yang menjadi batu loncatan untuk karirnya. Setelah berperan dalam beberapa film, Susana kemudian menikah dengan Diki Suprapto, seorang aktor yang kabarnya itu sudah dikenal sejak masih SMP. Usia SMP. pernikahannya pun lumayan muda tuh guys, pada umur 18 tahun di tahun 1960. Oh, Dan awal sejak itu, nikahnya. mereka membuat rumah produksi sendiri yang film-filmnya dibintangi oleh Susana. Berkat film-film tersebut, nama Susana tuh jadi makin terkenal, apalagi gara-gara film horornya. Di masa itu, Beranak Dalam Kubur tuh dianggap sebagai sebuah film yang membawa gaya baru bagi genre horor di Indonesia guys. Film tersebut tidak menampilkan makhluk gaib sebagai hantu atau menampilkan pemuka agama sebagai pengusir hantu. Malahan sosok setannya tuh ialah manusia. Makanya, film horor yang hadir pada masa 1970-an emang identik dengan legenda masyarakat pedesaan berbalut unsur kekerasan, seks, dan komedi. Jadi jelas Susanna populer. Parasnya cantik, tubuhnya molek, dan berani terlibat dalam adegan panas. Bahkan karirnya sampai melejit di dekade 1980-an setelah membintangi sekitar 20 film. Sampai-sampai nih Susanna sempat masuk nominasi aktris terbaik Festival Film Indonesia lewat film Ratu Ilmu Hitam. Di samping itu, pada dekade ini film yang jadi sorotan ialah Nyi Blorong. Nyi Blorong. Soalnya film tersebutlah yang membuat Susanna jadi terkenal di luar negeri. Di tahun 1983, Susana juga menikah dengan Cliff Sangra yang menjadi lawan perannya di film Sang Kuryang. Pernikahan ini guys terjadi setelah perceraian dengan Diki Suprapto pada tahun 1973. Hubungan Susana dan juga Cliff berlanjut sampai dengan 15 Oktober tahun 2008 di saat sang ratu film horor meninggal dunia. Dan mulai sejak itu tuh guys, atau bahkan dari masa-masa awal Susana menjadi ratu film horor, banyak cerita-cerita mistis yang terkait dengannya. Semasa hidupnya aja nih, rumor mengenai berbagai macam ritual yang dilakukan sama si Susana sering terdengar di antara kerabat dan juga dunia perfilman. Kabarnya waktu masih hidup, Susanna selalu menyantap bunga melati segar. Dan kabar tersebut memang dibenarkan oleh Cliff Sangra. Sang suami menyebut bahwa Susanna harus memakan bunga melati setiap harinya. Biasanya bunga melati tersebut ditaruh di dalam wadah berisi air yang kemudian didinginkan. Dari situ banyak yang percaya kalau Susanna melakukan kebiasaan ini karena peran dia sebagai ratu film horor. Selain itu, beberapa orang yakin kalau bau bunga melati menandakan kedatangan makhluk halus. Serem, geng. Tapi ada juga yang bilang kalau bunga melati memiliki manfaat seperti menyembuhkan penyakit demam dan juga sesak nafas. Terus, bunga melati juga memiliki khasiat untuk membuat kulit lebih lembab dan bercahaya. Susana juga terkenal suka bermeditasi dan juga yoga di dalam kamarnya. Menurut Cliff, istrinya itu biasa melaksanakan yoga selama 3 sampai dengan 4 jam dalam sehari. Lama, Selama geng. itu pula, nggak ada yang berani mengganggu aktivitas tersebut. Lumayan aneh kan? Selain itu tuh guys, Susana juga sering bermeditasi di Wana Wisata Sendang Umbul Jumprit, Kecamatan Ngadirejo, Temanggung, Jawa Tengah. Di sana ada kolam mata air yang biasanya tuh dipakai untuk bermeditasi. Ada juga kepercayaan lain kalau seseorang ingin menjadi titisan Susanna harus bisa bersahabat dengan ular. Soalnya semasa hidupnya, Susanna memelihara ular yang sering muncul di filmnya. Terus nih, larangan memakai baju hijau di pantai Parangtritis Itu ular jalan lakonannya itu dipelihara sendiri, geng. harus dilanggar. Padahal mitosnya tindakan tersebut bisa membuat orang terseret laut dan bertemu Nyi Roro Kidul. Susana juga melakukan 2 puasa kejawen, yaitu ngerowot dan juga ngeblank. Untuk puasa ngerowot hanya dibolehkan memakan buah-buahan yang sama saat sahur. Jadi seharian dari subuh sampai dengan maghrib nggak boleh makan apa-apa tuh guys. Sementara untuk puasa ngeblank tuh adalah tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan juga tidak boleh beraktivitas apapun selama 24 jam. Karena semua kebiasaan menarik yang dilakukan Susanna, sepertinya nggak ada wanita yang bisa menggantikan dia sebagai sosok ratu horor Indonesia ya.
Alasannya karena memang susah untuk menjiwai peran horor seperti apa yang dilakukan oleh Suzana. Bahkan bisa dibilang Suzana adalah seorang method actress yang sangat mendalami peran dengan melakukan apa yang karakter di film-film dia lakukan. Ya, contohnya aja kayak aktor-aktor seperti Heath Ledger, Christian Bale, ataupun Daniel Day-Lewis yang benar-benar menyatu dengan peran mereka. Benar. Soalnya kebiasaan Suzana bisa dilihat sebagai method acting di mana dia hidup sebagai peran-peran horornya. Sepertinya nggak akan ada aktris Indonesia yang bisa berperan total layaknya Suzana ya. Karena perannya serta kebiasaan berbau mistis yang dia lakukan, ada beberapa cerita seram setelah Suzana tuh meninggal dunia. Menurut cerita Cliff Sangra, Suzana tuh lebih prefer untuk menyendiri di kamarnya sewaktu sakit guys. Jadi waktu Ibu Susana masih sakit dulu, kan tidak satu kamar sama saya. Karena Ibu Susana waktu sakit itu bilang, kalau orang sakit itu kan mungkin kalau ada orang lain di sebelahnya itu kan merasa terganggu. Dan di saat membutuhkan bantuan, dia biasanya tuh bakal mengetok tembok buat menarik perhatian orang di rumah. Ya, percaya nggak percaya, suara ketukan itu masih bisa terdengar sampai sekarang loh guys. Serem Saat geng. Bunda meninggal masih berlangsung, ngetoknya itu sekitar 2-3 tahun tuh masih berlangsung. Serem. Selain itu, kabarnya sosok Suzana malah sering menampakkan diri waktu baru meninggal. Salah satu contohnya waktu sang ratu horor duduk di sofa sambil menonton televisi. Terus nih, sejak Suzana meninggal, katanya ada sosok genderuwo besar yang muncul di rumah. Kalau kalian ingat video kita tentang makhluk ini, biasanya memang ada genderuwo yang menjaga pemilik rumah guys. Ada juga yang bilang kalau rumah Suzana didatangi oleh sosok Nyi Roro Kidul karena kabarnya Suzana memiliki hubungan baik dengan Ratu Pantai Selatan. Cerita lainnya juga datang dari Luna Maya Luna yang Maya. berperan sebagai Susana di salah satu filmnya. Cakep geng, Katanya Luna tuh guys, Maya. waktu syuting, sang aktris didatangi oleh ratu film horor yang memberikan dia selendang berwarna biru. Ternyata waktu Luna Maya datang ke makamnya si Susana, ada juga tuh guys selendang berwarna biru yang nampaknya sama persis seperti di mimpi. Dari cerita-cerita tersebut, bisa dibilang kalau dunia perfilman dan dunia pribadi Suzana memang berjalan berdampingan ya guys. Karena reputasi dia sebagai ratu film horor Indonesia, pasti hal-hal mistis akan terjadi dan diasosiasikan dengan Suzana. Tapi kebenaran hal-hal tersebut memang sulit untuk dibuktikan. Namun yang bisa dibuktikan itu adalah pengaruh Susana dalam film horor Indonesia. Perannya Benar. sangat mendalam serta metode acting yang dilakukan itu sudah memastikan kalau Susana tidak akan tergantikan sebagai sosok utama horor Indonesia. Kalian setuju gak tuh guys sama pendapat gue barusan? Setuju, geng. Kalau setuju komen di bawah, kalau nggak setuju juga kasih alasannya ya. Oke geng, itulah dia fakta tersembunyi tentang Suzana, Ratu Horor. Dan memang kalau ditanya di mana-mana pada siapapun, bila ditanya Ratu Horor siapa, pasti Suzana jawapannya geng. Memang benar geng. Salah satu penyebabnya adalah aktingnya yang begitu bagus, mendalami, menjiwai lakonan, menjiwai watak tu geng. Dan kita bisa lihat, bisa nonton di film-filmnya. Memang apabila kita nonton tu kita merasai, menjiwai filem tersebut. Dan baru-baru ini cerita Beranak Dalam Kubur itu dibikin baru, dan watak Suzana ini dipegang oleh Luna Maya geng. Dan aku dah nonton, seru geng, seru ke filmnya. Cuman aku fikir lagi serem yang filem yang asal geng. Dan dalam video tadi banyak fakta-fakta yang dikasih tahu sama kita tentang hal-hal mistis, hal-hal mistik ni geng. Cuman kebanyakannya nggak bisa dikasih tahu kebenarannya. Mungkin cuman ngomong-ngomong molot aja, atau cuman reka aja, rekayasa, atau mungkin benar, kita nggak tahu geng. Tapi yang paling serem aku dengar tadi ketika bekas suaminya bilang selepas 2-3 tahun masih bunyi ketukan di dinding, kayak Suzana lakukan dulu ketika mau minta pertolongan. 2-3 tahun geng ketukan dinding. Kalau aku nggak bisa tahan geng, udah pindah aku. Oke geng, terima kasih sudah menonton video aku daripada awal hingga habis. Terima kasih banget. Yang belum subscribe, tolong geng subscribe, gratis saja geng. Kita jumpa aku dekat next video. Okay? Assalamualaikum.